Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma a'limna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, kita melanjutkan dars pengajian kita kembali, yang mana dalam hal ini Al-Fakir membersamai panjenengan di dalam pembahasan ulumul Quran, keilmuan seputar Al-Quran maupun tafsir, yang mana dalam hal ini kita membaca kitab Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki nafa'anallahu bi'ulumihi yang berjudul Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di dalam bab masih seputar asbabun nuzul juga, karena sekali lagi bab asbabun nuzul itu sangat panjang, karena asbab menunjukkan akan urgensi kita mempelajari asbabun nuzul, bahwa asbabun nuzul itu adalah bab yang sangat penting sekali, yang patut dan wajib dipelajari oleh setiap thalibul ilm, seorang santri pencari ilmu, terlebih bagi mereka-mereka yang kepingin mendalami tentang ilmu tafsir dan ulumul Quran. Seharusnya sangat wajib sekali untuk bisa mempelajari, untuk bisa menguasai bab seputar asbabun nuzul. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan apakah satu ayat itu bisa memiliki berbagai versi asbabun nuzul. Nah, itu belum selesai kita bahas kemarin. Jadi pertemuan kali ini kita masih membahas pembahasan yang sama, bertemakan sama, yaitu apakah satu ayat Al-Quran ketika diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa memiliki bermacam-macam versi asbabun nuzul. Artinya satu ayat ini itu diriwayatkan bahwa ayat ini itu penyebab turunnya adalah kejadian ini. Akan tetapi di versi lain itu dinyatakan bahwa ayat ini itu juga menjadi sebabnya juga karena yang lain, kejadian yang lain, tapi ayatnya sama. Apakah begitu memungkinkan? Lah, ini sudah kita bahas beberapa poin-poin di pertemuan sebelumnya, bahwa sekali lagi boleh saya ulangi bahwa kalau seandainya ada seorang seorang sahabat ya misalnya yang menyatakan bahwa ayat ini itu turunnya nazalat fi kaza. Nah, kemudian ada sahabat lain, sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain, yang B, ini dia mengucapkan bahwa ayat ini nazalat fi kaza. Nah, tapi di antara keduanya nggak ada yang tasrih, nggak ada yang terus terang menjelaskan bahwa ini adalah asbabun nuzul. Maka bisa dipastikan, bisa kita simpulkan bahwa memang di antara keduanya itu nggak ada yang mengklaim bahwa ayat ini itu asbabun nuzulnya karena kejadian ini. Karena kebanyakan kalau sahabat ngomong kayak gitu, nazalat fi kaza, ayat ini itu turun di dalam pembahasan ini, maka yang dimaksud adalah tafsirnya, tafsir dari ayat tersebut, inti kandungan dari ayat tersebut itu membahas tentang apa, hukum apa, bukan karena asbabun nuzulnya. Dan asbabun nuzul sama tafsir itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi asbabun nuzul itu lain, tafsir itu lain. Kalau asbabun nuzul itu adalah penyebab ayat ini diturunkan karena kejadian apa. Dan yang mengetahui itu tentunya ya hanya mereka, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka itu menyaksikan langsung kejadian dan menyaksikan langsung akan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka yang lebih tahu tentang asbabun nuzul. Mereka yang hidup bersama Nabi. Nah, jadi sekali lagi, apabila terjadi perbedaan pendapat antara para sahabat yang mengenai ayat ini,
itu membahas tentang apa, maka di dalam itu nggak ada kontradiksi. Maksudnya antara pendapat A sama si B itu nggak ada kontradiksi, tidak tabrakan. Akan tetapi yang satu hanya menyatakan itu tafsirnya, bukan asbabun nuzulnya. Tapi kalau seandainya di antara salah satu di antara para sahabat itu ada yang mengklaim bahwa ayat ini itu turun karena kejadian ini, sababun nuzulnya karena ini, maka bisa dipastikan kita bisa memakai pendapat sahabat itu. Kenapa? Karena ya itu adalah jelas asbabun nuzul, karena sahabat itu sendiri mengklaim bahwa ayat ini itu turunnya karena sebab kejadian ini, berarti itu asbabun nuzul, sudah nggak bisa diragukan lagi. Lah, pada pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang sama, yaitu satu ayat dengan berbagai versi asbabun nuzul. Apakah ada contohnya? Ini satu contoh kemarin di pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwa suatu hari, belum kita bahas ya. Salah satu contohnya yang disebutkan oleh Abuya Said Muhammad bin Ali al-Maliki, misaluhu annahu sabata fi sahihain, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtaka falam yaqum lailatan aw lailatain fa atathu imra'atan faqalat ya Muhammad ma ara syaitanaka illa qad tarak fa anzalallahu wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Ini asbabun nuzul, penyebabnya turunnya surat wadduha. Ya, sababun nuzul turunnya diwahyukannya surat ad-duha itu ini kejadiannya, yaitu diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, itu bahwa suatu malam Nabi Muhammad SAW itu mengeluh sehingga tidak bangun, satu malam tidak bangun, atau bahkan sampai 2 malam itu nggak bangun di malam hari. Fa'atathu imra'atun, maka kemudian ada perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan seakan-akan mengejek Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini berkata, ya Muhammad, ma'ara syaitonaka illa taraka. Wahai Muhammad, aku tidak melihat setanmu itu kecuali telah meninggalkanmu. Jadi yang dimaksud setanmu ini di sini adalah Tuhanmu. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali Tuhanmu itu akhir-akhir ini kayak memusuhimu, modelnya kayak gitu. Jadi perempuan ini kayak ngeledek, ya, ngejek Nabi Muhammad SAW. Aku tidak melihat Tuhanmu, dia nyebutkannya kalimatnya setan. Aku tidak melihat setanmu kecuali setanmu itu telah meninggalkanmu, maksudnya Tuhanmu. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala, bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu tidak akan pernah memusuhimu dan meninggalkanmu. Ya, itu. Jadi penyebab turunnya surat ad-duha itu karena kejadian ini. Akan tetapi ada versi lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Tabrani, warawat Tabrani an-Najjar wa dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam famata tahta sarir famakasa arba'ata ayyamin la yanzilu alaihi al-wahyu hatta tanabbahu lahu wa akhrajuhu fanazala Jibril biqaulihi wadduha. Ada versi lain tentang turunnya surat ad-duha, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa Jarwan ini adalah anjing kecil, ya, anaknya anjing yang masih kecil. Dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjing kecil ini tiba-tiba masuk ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famata tahta sarir. Kemudian anjing ini subhanallahnya sembunyi di bawah kasur dan mati. Wa makasa arba'ata ayyamin la yanzilu alaihi al-wahyi. Dan Rasulullah SAW itu pada akhirnya karena sebab anjing ini masuk rumah Nabi dan mati di bawah kasurnya Nabi, pada akhirnya penyebab itulah pada akhirnya nggak turun wahyu selama kurang lebih 4 hari. Nah itu Nabi posisinya nggak sadar kalau ternyata ada anjing. Nah sebagaimana kita tahu bahwa anjing itu adalah salah satu hewan yang menyebabkan malaikat rahmat itu tidak masuk ke rumah kita. Jadi itu akhirnya Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkan wahyu, tidak diturunkan wahyu kepada beliau selama 4 hari. Hatta tanabbahu lahu, sampai akhirnya para sahabat itu kayak sadar akan hal itu. Wa akhrajuhu, akhirnya ketemu juga penyebabnya, bahwa ada anjing kecil yang meninggal di bawah kasur. Fanazala Jibril biqaulihi wadduha. Kemudian pada akhirnya ya terjadilah kejadian tersebut. Pada akhirnya turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu surat wadduha wal laili idza saja, agar Nabi Muhammad SAW tidak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang tidak menurunkan wahyu kepada beliau.
karena sebab apa. Karena itulah akhirnya terbukti bahwa penyebab tidak turunnya wahyu selama 4 hari itu ternyata karena anjing kecil yang tiba-tiba masuk rumah Nabi dan mati di bawah kasur. Nah, ini versi lain. Maka kita lihat jawabannya Imam Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar fil Fathul Bari. Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini berkata di dalam kitabnya Fathul Bari ala Sahih Bukhari bahwa kisah ibta'i Jibril bisa biljur syahiratun. Ya, ini kisah ini masyhur, ya, kisah bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkan wahyu, terjadi kekosongan wahyu, ya, vakum selama 4 hari tidak menerima wahyu. Itu karena sebab anjing kecil yang mati di bawah kasur. Itu kisahnya sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali. Kisah ini sudah banyak didengar. Lakin akan tetapi catatannya yang perlu diketahui, kaunuha sababan nuzulil ayati ghurib. Akan tetapi kisah ini lantas kemudian kita simpulkan bahwa kisah ini menjadi penyebab turunnya surat Wadduha. Itu aneh, ya. Ada keanehan di sana. Kenapa? Karena ada versi lain yang lebih bisa kita pakai. Nah, masa iya ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya sebab anjing kecil yang mati di bawah kasur. Nah, karena kita ada versi lain yang lebih logis, ya, kita pakai, maka kita harus memakai versinya Imam Bukhari bahwa penyebab turunnya surat Ad-Duha itu karena kisah itu tadi, yaitu suatu malam Nabi Muhammad SAW itu kayak mengeluh entah karena sakit atau apa sehingga beliau tidak bangun 1 malam atau 2 malam. Kemudian pada akhirnya ada seorang perempuan yang datang mengejek bahwa Tuhan, wahai Muhammad, Tuhanmu itu telah memusuhimu dan meninggalkanmu. Buktinya sudah lama engkau tidak mendapatkan wahyu. Pada akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ya. Wa fi isnadihi man la yu'raf. Dan di dalam kisah versi Imam Tobroni tadi, yaitu turunnya surat Wadduha itu karena sebab anjing kecil, itu di dalam riwayatnya itu ada satu orang ini majhul, ada yang tidak diketahui asal usulnya. Jadi di antara rawi ini ada yang majhul, ada yang tidak diketahui asal usulnya dari mana, siapakah itu di dalam ilmu hadis. Lah, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam ilmu hadis, kalau ada hadis yang mana hadis tersebut di salah satu periwayatnya, misal ada 5 rawi, ada 5 periwayat, dan di antara 5 periwayat itu ada seseorang yang majhul, yang tidak diketahui, biografinya tidak diketahui, ini siapa, manhajnya bagaimana, ya, akidahnya bagaimana, cara pemahamannya bagaimana, dan ulama pun nggak ada yang menyebutnya di kitab-kitab siro, di kitab-kitab siar, di kitab-kitab biografi yang membahas tentang biografi. Lantas kemudian kita menghukumi hadis ini, nggak mungkin kita menghukumi hadis ini sahih, ya benar gitu. Jadi sekali lagi terlambatnya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu ada 2 versi, ya. Jadi kita akan sekarang lagi membahas bab 1 ayat dengan berbagai macam versi. Nah, contohnya salah satu contohnya adalah surat Wadduha. Ini ada beberapa versi, ada 2 versi. Akan tetapi versi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabrani ini agak aneh, ya, ghurib, kalau dijadikan sebagai sababun nuzul turunnya surat Wadduha. Jadi kalau kita misal ingin ditanya apa kira-kira penyebabnya turun surat Wadduha itu, maka kita harus menjawab dengan versi yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Wa yumkin an yakuna nuzulul ayah aqibas sababaini awal asbab. Dan mungkin saja bisa terjadi demikian bahwa satu ayat itu memiliki beberapa versi asbabun nuzul. Artinya ayat ini itu diturunkan karena kejadian ini. Terus selang beberapa hari atau beberapa bulan kemudian ayat yang sama turun, akan tetapi turunnya karena penyebab kejadian yang lain. Itu bisa. Fatuhmalu ala dzalik. Akhirnya, dan sekali lagi tidak ada kontradiksi dan kita bisa gabungkan. Ya bisa aja memang satu ayat turun karena kejadian ini, kemudian di lain waktu ayat yang sama diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW seakan diulangi, tapi karena kejadian yang lain. Islamani, nggak ada penghalang di sini, tidak ada, semuanya masuk akal.
Contohnya, wa yatakarraru wa yakunu likulli nuzulin sababun. Akhirnya setiap satu peristiwa itu turun ayat yang sama dan sababun nuzulnya juga berbeda. Jadi satu ayat tapi sababun nuzulnya berbeda. Misaluhu, contohnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqafa ala Hamzah hina istushhid wa qad muthila bihi faqala la umathilanna bi 70 makanak fanazala Jibril wan nabiy sallallahu alaihi wasallam waqifun bi khawatim suratin Nahl wa fiha wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'aqabtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Bahwa salah satu contohnya suatu hari Nabi Muhammad SAW ketika ini perang Uhud kalau nggak salah. Ini perang Uhud kejadiannya. Karena Sayyidina Hamzah itu meninggal di wafat di perang Uhud. Anna Nabi SAW waqafa ala Hamzah. Waqafa ala Hamzah hina istushhid. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu waqafa ala Hamzah, berdiri di atas jasadnya Hamzah, paman beliau, ya Hamzah. Kemudian hina istushhid, ketika beliau mati syahid. Waqad musila bihi. Nah, subhanallah, ketika itu memang Sayyidina Hamzah meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ya, beliau dalam keadaan yang sudah tercabik-cabik, dimutilasi oleh orang-orang kafir. Kemudian pada akhirnya Nabi Muhammad SAW marah. La umatsilan Nabi sab'ina makanat. Kalau seandainya suatu hari nanti kita menang dari orang-orang kafir, dari orang-orang kufar, kita berperang lagi dan kita menang, insya Allah saya akan membalas dendam atas kematian Hamzah dengan 70 orang, ya, dengan 70 orang, dan akan saya lakukan hal yang sama. Saya akan membunuh mereka dan akan memutilasi mereka. Kemudian pada akhirnya malaikat Jibril turun, wan nabiyyu waqifun. Itu Nabi Muhammad SAW posisinya masih berdiri di atas jasadnya Hamzah. Dan pada akhirnya malaikat Jibril turun, dan malaikat Jibril turun membawa wahyu surat An-Nahl ini. Beberapa ayat di surat An-Nahl. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau kalian ingin menghukum, maka hukumlah sesuai dengan bagaimana kalian diperlakukan. Itu kurang lebih terjemah ayatnya. Jadi bunyi ayatnya terjemahnya kurang lebih seperti itu. Wa in aqabtum, kalau kalian itu menghukum, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Maka hukumlah sesuai dengan kalian yang dihukum. Kalau seandainya Hamzah itu terbunuh karena dibunuh secara sadis dan dimutilasi, maka kalau seandainya nanti suatu saat kalian menang dan kalian bertemu orang-orang kafir, maka bunuhlah satu orang sebagai balas dendam dari Hamzah. Bunuhlah satu orang saja, nggak perlu 70 orang. Karena kan Nabi Muhammad SAW tadi sempat bilang bahwa saya akan membunuh 70 orang sebagai gantinya Hamzah. Akhirnya turunlah ayat ini. Dan mari kita lihat lanjutan ayat tersebut. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tapi kalau seandainya kalian sabar, nggak ada rasa balas dendam, itulah wa khairun lis-sabirin. Maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bayangin posisi yang sangat sulit. Nabi Muhammad SAW melihat jasad Hamzah dalam keadaan sudah terbunuh oleh orang-orang kafir secara sadis, dimutilasi, diambil organ tubuhnya. Dan itu Nabi Muhammad SAW marah. Dan Nabi Muhammad SAW itu ada rasa ingin membalas dendam kalau suatu saat itu bertemu dengan orang kafir dan terjadi peperangan lagi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk la wala in sabartum lahu khair lis-salah wa khairul lis-sabirin. Kalau seandainya kalian sabar itu maka akan lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Nabi Muhammad SAW mengelawan orang kafir itu masih disuruh sabar. Apalagi kita kepada sesama muslim. Kita harus lebih sabar lagi tentunya. Karena Nabi Muhammad SAW itu disuruh sabar ketika berhadapan dengan musuh-musuh beliau, orang-orang kafir. Lalu bagaimana ketika berhadapan dengan orang-orang muslim? Ketika kita muamalah, berinteraksi dengan sesama muslim, maka kita harus lebih banyak-banyak sabar. Ya, jangan menjadi orang yang memiliki amarah ataupun pembalas dendam. Ini versi ini turunnya ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Ini versi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan Bazzar. Akan tetapi ada versi lain. Wa ja'a annaha nazalat yaumal fath lamma qala al-ansar yaum Uhud la in asabna minhum yawman mislu hadza lanarbiyanna 'alaihim. Akhrajahu Tirmidzi wal Hakim. Nah, jadi ini ada versi lain diriwayatkan bahwa ayat ini itu turun ketika yaumul fath, Fathu Makkah. Ketika itu kaum Ansar bilang
di hari Uhud ya. Di hari Uhud bilang, lain asabna minhum yauman, kalau seandainya kita ini bisa bertemu orang-orang kafir lagi, orang-orang kufar dan berperang, maka kita akan melakukan pembalasan seperti ini juga, yaitu seperti di perang Uhud. Nah, mereka itu lagi membahas perang Uhud. Jadi ini ayatnya turun itu ketika di Fathu Makkah. Lah, orang-orang Ansor, ini kan kita tahu bahwa Fathu Makkah itu adalah sudah masa keemasan ya, maksudnya Islam sudah berjaya ya, ketika itu sudah banyak orang-orang ketika itu sudah memeluk agama Islam. Pastinya kan mereka punya power, ya, punya kekuatan. Nah, mereka punya kekuatan untuk membalas dendam. Makanya mereka itu ketika mengingat-ingat kejadian di perang Uhud, orang-orang Ansar itu bilang, kalau seandainya kita punya kesempatan untuk membalas dendam, kita akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang kafir Quraisy. Kita akan bantai mereka semua, bahasanya gitu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini versinya Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Fajma'u bainahuma. Lah, apakah di sini terjadi kontradiksinya? Perbedaan pendapat. Artinya satu ayat tapi dengan dua versi tadi. Tapi bisa dikumpulkan bahwa dijadikan satu pendapat bahwa bi annaha nazalat awwalan bi Makkah qabla al-hijrah ma'as surah li annaha makkiyah summa saniyan bi Uhud summa salisan yaum al-fath. Jadi bisa jadi ya ayat ini tuh wa in aqabtum bimisli ma aqabtum bih itu memang turunnya di kota Mekah sebelum hijrah, yaitu dengan bersamaan ayat ini turun bersamaan suratnya. Ini kan di surat Nahl, dan surat Nahl itu kan suratnya surat Makkiyah, artinya surat sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Maka ayat ini pun juga turunnya sebelum hijrah. Li'annaha Makkiyah semasanian bi Uhud. Kemudian ayat ini lebih spesifik. Kalau tadi kan ayat ini bersama satu suratnya, surat Nahl itu dinamakan surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum hijrah. Kemudian ayat ini lebih spesifik lagi. Ayat wa in aqabtum ini turun lagi untuk kedua kalinya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kedua kalinya itu di ketika perang Uhud. Kemudian turun lagi untuk yang ketiga kalinya ayat yang sama, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih, itu turun kembali di kejadian Fathu Makkah. Jadi artinya tidak ada tabrakan pendapat, tidak ada kontradiksi. Karena bisa jadi satu ayat turun pertama sebelum hijrah, yang kedua kalinya diwahyukan lagi ayat yang sama ketika kejadian perang Uhud, kemudian yang ketiga diturunkan kembali ketika Fathu Makkah. Dan ini berarti menunjukkan akan mungkin terjadi satu ayat dengan berbagai versi asbabun nuzul. Jadi satu ayat ini asbabun nuzulnya banyak. Jadi ayat ini diturunkan karena kejadian ini, maka itu sah sebagai asbabun nuzul, sababun nuzulnya ayat ini. Kemudian ayat ini juga menurut versi lain diturunkan karena kejadian ini, maka sah juga itu sebagai asbabun nuzul. Ya, dua-duanya sah sebagai asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu nggak harus satu kejadian. Salah satu contohnya adalah yang disebutkan oleh Abu Ya'said Muhammad bin Ali al-Maliki tentang ayat ini tadi. Sudah selesai bab pembahasan tentang satu ayat, akan tetapi dengan berbagai versi asbabun nuzul. Nah, nanti di bab selanjutnya pembahasannya terbalik. Artinya, apakah mungkin banyak ayat, jadi beberapa ayat, tapi sababun nuzulnya cuma satu. Jadi kebalik ya. Kalau sini pembahasan kita satu ayat, asbabun nuzulnya banyak. Nah, kalau pembahasan yang akan datang ini, ayatnya banyak, tapi sebab turunnya ayat itu kejadiannya cuma satu. Apakah itu mungkin? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita sehat walafiat agar kita bisa bertemu kembali di daras-daras berikutnya. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.